Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran secara BDR. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi terakhir di semester ganjil ini. Untuk mengawali pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bagi yang muslim dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis, yaitu yang pertama rangkaian listrik, 2 kuat arus listrik, 3 ampere meter dan voltmeter. Sekarang kita mulai dari definisi listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik yang muatannya dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari muatan positif ke muatan negatif sumber tegangan. Termasuk sumber tegangan, contohnya antara lain adalah yang tergolong arus searah, yaitu baterai, akumulator, dan elemen volta. Kemudian yang arus bolak-balik, yaitu tegangan arus PLN. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi 2, yaitu ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar yang terpampang pada layar itu ada 2 rangkaian, yaitu terbuka dan tertutup. Gambar yang pertama adalah rangkaian terbuka, yaitu ditandai dengan saklarnya terputus sehingga tidak ada arus yang mengalir dan lampu padam. Untuk gambar yang kedua, yaitu rangkaian tertutup, ditandai saklarnya tersambung sehingga terjadilah aliran arus listrik dan ditandai lampu menyala berwarna kuning. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar setiap detik. Kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan Q per T itu bisa dirubah menjadi 2 rumus lagi, yaitu menggunakan segitiga rumus. Yang pertama, Q sama dengan I kali T dan T sama dengan Q per I. Kemudian keterangan dari rumus itu, I adalah kuat arus listrik satuan ampere, Q sama dengan muatan listrik satuan kolom, dan T sama dengan waktu satuan second. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah dalam waktu 2 menit, banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik sebanyak 600 kolom. Maka besar kuat arus listrik yang mengalir adalah titik-titik. Diketahui T sama dengan 2 menit. Kita rubah ke second, yaitu menjadi 120 second. Q sama dengan 60 kolom. Kemudian yang ditanyakan adalah I sama dengan titik-titik. Jawabannya kita tulis dulu rumusnya Q per T. Kita masukkan angkanya, Q-nya sama dengan 600 kolom per T-nya 120 second. Sehingga menghasilkan 600 dibagi 120 adalah 5 ampere. Soal yang kedua adalah besar kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar listrik sebesar 0,5 ampere. Jika kuat arus tersebut mengalir selama 1/4 jam, berapa banyak muatan listrik yang mengalir dalam penghantar tersebut? Cara menyelesaikannya, pertama diketahui dulu, I sama dengan 0,5 ampere, T sama dengan 1/4 jam, kita rubah ke second menjadi 900 second. Yang ditanyakan adalah Q sama dengan titik-titik. Kemudian jawabnya adalah kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Q sama dengan I kali T, lalu kita masukkan angkanya, I sama dengan 0,5 ampere kali T-nya 900 second, sehingga menghasilkan 450 kolom. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Besar kuat arus yang mengalir dalam penghantar 2 ampere. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan sebanyak 1800 kolom? Untuk menjawab selalu yang ditulis pertama diketahui dulu, I sama dengan 2 ampere, Q sama dengan 1800 kolom, dan yang ditanyakan T sama dengan titik-titik. Kemudian jawabannya kita tulis rumusnya T sama dengan Q per I. Lalu masukkan angkanya, Q-nya 1800 kolom per
I-nya 2 ampere sehingga menghasilkan 900 second. Karena yang ditanyakan menit, maka kita bagi 900 dibagi 60 sehingga hasilnya 15 menit. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, ampermeter dan voltmeter. Ampermeter adalah alat untuk mengukur besar kuat arus listrik. Bagaimana cara memasangnya? Yaitu ampermeter dalam rangkaian listrik dipasang secara seri. Kemudian voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik. Bagaimana cara pemasangannya? Cara pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik secara paralel. Sekarang kita akan melihat tayangan gambar cara memasang ampermeter dan voltmeter. Yang pertama, cara memasang ampermeter. Itulah gambar rangkaian secara seri, yaitu antara baterai, lampu, dan ampermeter tidak terputus. Untuk membuat rangkaian bisa menggunakan simbol-simbol, yaitu lampu disimbolkan dengan tanda R, ampermeter dengan tanda A, baterai dengan garis 2, satu bertanda positif dan negatif, kemudian kuat arus dengan menggunakan tanda panah. Tayangan gambar berikut adalah cara pemasangan voltmeter secara paralel. Bisa dilihat pada simbol gambarnya yang sebelah kanan. Jadi voltmeter dilambangkan dengan V, lampu dengan R, dan baterai dengan tanda garis 2 ditandai positif dan negatif. Tayangan gambar berikut adalah cara pemasangan ampermeter dan voltmeter secara bersamaan, yaitu dengan digabungkan antara ampermeter yang di sebelah kiri secara seri, voltmeter yang di sebelah kanan yang ada di bawahnya lampu. Demikianlah materi untuk hari ini, dan untuk latihan soalnya biasa kalian kerjakan di buku lalu di-upload ke Google Classroom. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.